Baik, selamat pagi para siswa sekalian. Ketemu lagi dengan Bapak Sutoto di mata pelajaran kejuruan untuk kelas 10 TKJ Samsung Tech Institute. Pada pagi hari ini, dipersilahkan Anda untuk melihat video yang sudah saya rekam beberapa saat yang lalu. Materi kita masih berlanjut dari materi kemarin, yaitu tentang dasar-dasar komputer. Kita mulai dengan presentasi kita. Ya. Para siswa sekalian, kemarin kita sudah mengenal definisi dari komputer ini, ya, yaitu adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data, mampu menyimpan atau mengambil dan mengolah data kembali. Ya, itu adalah definisi utamanya. Anda mungkin telah mengetahui, Anda dapat menggunakan komputer untuk mengolah dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah web. Anda juga dapat menggunakan komputer untuk mengubah atau membuat spreadsheet, lembar kerja, presentasi seperti yang saya lakukan sekarang ini, bahkan untuk mengolah video. Ya. Kita pada kesempatan pagi ini akan membahas masalah perangkat keras. Ya. Perangkat keras komputer itu adalah perangkat yang kelihatan, nampak, bisa dilihat, bisa diraba, ya, bisa dirasa. Ini contohnya, ya, perangkat keras komputer itu seperti ini. Ya, kalau yang ini namanya perangkat lunak, ya. Perangkat lunak itu adalah program, ya. Perangkat lunak itu adalah program komputer, ya. Jadi perangkat keras harus ada perangkat lunaknya. Kita hari ini akan belajar banyak tentang perangkat keras. Kita lanjut ya. Segala yang Anda kerjakan dalam komputer bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak. Sebagai contoh, saat ini Anda melihat pelajaran ini di web browser. Web browser itu perangkat lunak dan menggunakan mouse sebagai perangkat keras untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Ya. Saat ini Anda akan belajar tentang berbagai tipe komputer. Coba kalian tanya pada diri sendiri. Perbedaan dari segi perangkat kerasnya. Saat Anda belajar di panduan ini, maka Anda akan memahami berbagai macam komputer sebagai perangkat dan berbagai perangkat lunak yang digunakan. Kalau kita mendengar istilah komputer, maka kita akan berpikir segala sesuatu, kita akan masuk langsung berasosiasi komputer itu komputer pribadi seperti desktop yang besar atau laptop yang bisa dijinjing. Sebetulnya komputer itu banyak wujudnya, ukurannya, bentuknya juga banyak. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda mengambil uang di ATM, Anda pergi ke kasir, kemudian kasir memindai barcode, ya, atau toko kecil menggunakan kalkulator, maka aktivitas-aktivitas tersebut juga disebut menggunakan komputer. Ya, kita masuk ke komputer desktop. Ya. Komputer desktop ini mempunyai sifat dia ditempatkan di satu tempat permanen, ya, di tempat yang permanen karena bentuknya yang besar, ya, dan biasanya dia memiliki kotak yang disebut CPU, ada monitor, ada keyboard, dan ada mouse-nya. Ya. Tipe komputer berikutnya adalah laptop. Laptop, saya yakin ini Anda sudah tahu semua. Tapi saya harus menyebut satu persatu biar Anda paham. Ya. Laptop itu adalah tipe komputer yang jinjing, komputer jinjing. Laptop itu berbeda dengan netbook ya. Laptop itu lebih besar sedikit dari netbook. Ya. Laptop itu harusnya dia menggunakan sumber daya dari baterai. Sehingga, kenapa dia pakai baterai? Sehingga laptop itu idenya adalah dia bekerja tanpa baterai, bisa bekerja di mana saja. Itu laptop. Ya, berbeda dengan desktop yang harus bekerja di satu tempat, tidak berpindah-pindah. Oke. Tablet.
Pasti saya yakin Anda sudah tahu komputer yang berbentuk tablet. Ya. Tablet itu komputer atau smartphone. Ya. Dia smartphone, tapi bisa juga disebut sebagai komputer. Ya, komputer genggam yang lebih portable lagi dari laptop. Ya. Dan tablet saat ini semuanya menggunakan layar sentuh sebagai pengganti keyboard dan mouse. Tablet itu bisa mengetik, bisa bernavigasi, fungsinya hampir sama dengan fungsi dari laptop dan laptop dan desktop. Ya. Contoh yang paling bagus untuk tablet ini adalah iPad dari Apple. Ya. Saya lanjutkan. Server. Server adalah satu bentuk komputer yang berkapasitas besar. Ukurannya kadang kecil. Ya. Saat ini sudah ada komputer mini server yang berkapasitas cukup besar. Ya, ada laptop juga yang server yang bentuknya seperti laptop. Bukan seperti laptop, bentuknya laptop. Ya, dia bentuknya laptop sehingga bisa portable, bisa diangkat-angkat, tetapi dia punya kapasitas tetap besar. Ciri-ciri dari server adalah ya, dia melayani banyak komputer. Ya, jadi server itu serve itu melayani. Dia melayani banyak komputer, ya, melayani permintaan-permintaan informasi. Biasanya sudah disetting di dalam server itu informasi-informasi ini yang bisa diakses oleh klien namanya, ya, komputer yang dilayani namanya klien. Ya. Sebagai contoh, kalau Anda menggunakan internet, Anda googling, cari sesuatu informasi di Google, itu Anda menggunakan database yang ada di Google, ya, yang ada di servernya Google, ya, itu. Kita lanjut. Ada tipe komputer yang lain, ya, contohnya ponsel cerdas atau HP. Bisa dibaca sendiri nanti. Wearables, ya. Wearables itu untuk sekelompok alat untuk pencatat kebugaran, pencatat olahraga, untuk olahraga dan jam tangan cerdas. Jadi banyak yang sudah menggunakan ya jam tangan cerdas yang di dalamnya bisa menunjukkan bukan hanya waktu. Jam tangan sekarang ya tidak menunjukkan waktu saja, dia bisa menunjukkan tekanan darah, suhu udara, detak jantung, nadi dan lain sebagainya. Ya, tapi jangan tanya Pak harganya mahal atau murah, tergantung. Kalau kamu kualitas bagus harganya pasti mahal. Tapi kalau yang biasa-biasa ada ya itu. Yang paling terkenal, jenis komputer yang paling terkenal adalah game konsol. Ini adalah tipe khusus yang Anda gunakan untuk main video game di TV Anda. Saya tidak akan menerangkan karena Anda pasti lebih tahu dari saya. Tipe komputer yang lainnya adalah televisi. Saat ini banyak sekali televisi cerdas. Kenapa dia disebut televisi cerdas? Karena di televisi itu dikasih perangkat yang bisa berhubungan dengan internet. Sehingga dia bisa mengakses berbagai konten online asal ada jaringan internet di situ. Ya, itu. Nah, kita masuk ke PC dan Macintosh. Ya, komputer pribadi itu dibagi dalam dua bentuk utama, yaitu PC dan Mac. Ya. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai PC, namun mereka memiliki bentuk dan cara pemakaian yang berbeda. Ya. Setiap orang memiliki kesenangan masing-masing. Ya. Itu PC dan Mac. Jadi biasanya komputer dibagi dari dua, yaitu PC dan Macintosh. Ya. Kita lanjut. PC. Ya. PC ini dikenalkan oleh IBM pertama kali pada tahun 1981. Kemudian perusahaan-perusahaan lain mulai mencetak hal yang serupa yang disebut dengan IBM PC Compatible. Ya. Komputer tipe ini yang paling umum digunakan sebagai komputer pribadi di kantor, di rumah, dan mereka dilengkapi biasanya
dengan sistem operasi Windows. Ya, Macintosh itu dikenalkan pada tahun 1984. Ya, komputer ini merupakan komputer pribadi yang terjual di masyarakat umum, di mana komputer ini memiliki tatap muka atau layanan grafis yang disebut dengan GUI, Graphic User Interface. Ya, seluruh komputer Mac diproduksi oleh satu perusahaan, yaitu namanya Apple. Sudah saya bilang kemarin, Apple yang digigit sedikit itu, yang menggunakan sistem operasi Mac OS. Ini sistem operasinya berbeda dengan sistem operasi Windows. Ya, para siswa sekalian, kita akan masuk ke komponen-komponen utama atau dasar sebuah komputer. Ini nanti materinya akan saya share saja di Classroom. Ya, materi ini akan saya share di Classroom. Ya, materi ini akan saya share di Classroom sehingga kalian bisa membaca sendiri komponen-komponen utama ini. Ya, itu silahkan nanti dibaca komponen-komponen utama yang ini. Itu materi kita pada kesempatan hari ini. Kemudian nanti setelah kalian membaca semuanya, silahkan kalian buka kelas Anda. Ya, ini kelas Anda. Ya, saya bukakan dulu. Ya, ini kelas Anda, ini kodenya. Ya, ini kode kelas Anda. Kalau Anda belum daftar, masih ada anggota kelas ini baru 21 siswa, anakku. Padahal seharusnya ada 33 atau 34. 31. 32 siswa di kelas ini. Jadi masih ada 11 anak yang belum daftar. Silakan yang belum daftar nanti masuk ke kelas ini dan mendaftar ya. Ini nama-nama mereka yang sudah mendaftar ada di sini. Ini saya masih bingung, Ina Hursepuni ini siapa? Ya. Terus satu lagi, Rina Saripudin. Ini di daftar hadir tidak ada. Ya, tolong nanti diklarifikasi ke saya. Ya, 2 orang yang harus klarifikasi ke saya lagi, yaitu Ina Hursepuni, dan yang kedua adalah Rina Saripudin. Ya. Nah, di kelas ini kita nanti akan ada tugas. Ya, ada 2 tugas di sini. Tugas pertama mengisi daftar hadir, ini sampai jam 10 hari ini. Kemudian tugas yang kedua yaitu pengenalan hardware. Silahkan nanti dibuka aja, dikerjakan sampai jam 1 siang. Caranya bagaimana dibuka, nanti ada petunjuknya di sana ya, mengisikan nama, kemudian dikirim. Kalau sudah selesai dikirim ya. Itu sampai jam 1 ya. Oke, anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa berdoa, selamat belajar. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Salam sehat.